Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara hari ini? Saya percaya kita semua dalam berkat perlindungan Tuhan sampai hari ini. Puji nama Tuhan, minggu ini kita mau belajar bagaimana Yesus memberikan pengajaran secara khusus kepada murid-murid, yaitu murid-murid Yesus yang pertama. Mari kita akan membaca di dalam Lukas pasal 12 ayat 1 sampai dengan yang kelima. Di situ berjudul tentang pengajaran khusus bagi murid-murid. Namun Bapak Ibu Saudaraku, kita akan membaca dari ayat 1 sampai dengan yang kelima saja, karena minggu ini kita akan melihat 3 hal yang Tuhan ajarkan. Ya, minggu depan kita akan lanjutkan dengan pengajaran Yesus yang selanjutnya. Mari kita akan membaca ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya. Katanya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Karena itu apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang, dan apa yang kamu bisikkan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas atap rumah. Aku berkata kepadamu, hei sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku, ayat ini memberikan pengajaran kepada murid-murid yang pertama. Poin yang pertama yang bisa kita pelajari yaitu waspada terhadap kemunafikan. Kita akan melihat latar belakang dari kisah ini, Bapak Ibu Saudara. Sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun. Jadi pada waktu itu Yesus dikerumuni oleh banyak orang, dikatakan ribuan orang. Kemudian Yesus mulai mengajar, dikatakan pertama-tama kepada murid-muridnya. Secara spesifik ini berbicara kepada ke-12 murid Yesus. Namun juga bisa diartikan Yesus berbicara kepada murid-murid yang pertama pada waktu itu, yaitu mereka yang mendengar dan yang menangkap apa yang Tuhan sampaikan, dan mereka menjadi pengikut Kristus yang sejati. Karena walaupun banyak orang, namun tidak semua orang menjadi pengikut Kristus yang sejati pada waktu itu. Tapi saya yakin ketika Yesus menyampaikan tentang pengajaran khusus ini, dan mereka yang mendengar tentang pengajaran ini, mereka bisa menangkap apa yang Tuhan inginkan. Luar biasa Bapak Ibu Saudaraku. Jadi poin yang pertama yang ingin Tuhan sampaikan, yang ingin Tuhan tekankan, menjadi dasar pengajarannya kepada murid-murid Yesus pada waktu itu, yaitu waspada terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Yesus memang tidak suka, dia memang tidak menyukai kemunafikan, yaitu orang yang hidup tidak sesuai dengan apa yang ada dalam hati manusia. Yesus ingin murid-muridnya hidup dalam ketulusan dan kemurnian. Minggu lalu kita telah mendengar bahwa Yesus memberikan satu contoh. Dia mengambil seorang anak kecil di mana murid-murid Yesus diajar untuk memiliki ketulusan dan kemurnian hati seperti anak kecil ini. Bukankah Yesus pada waktu itu di dalam perikop sebelumnya Yesus mengecam orang-orang Farisi dan juga ahli-ahli Taurat? Mereka hidup dalam kemunafikan. Mereka memberikan beban yang berat, namun mereka sendiri tidak mau memikulnya, yaitu pengajaran-pengajaran yang mereka ajarkan. Demikian juga Bapak Ibu Saudaraku, kita sebagai murid-murid Kristus, hendaklah kita hidup di dalam ketulusan dan kemurnian. Kita apa adanya di mata Tuhan, di mata sesama. Kita mulai hidup dalam kejujuran. Jadi yang ingin Yesus sampaikan dalam pengajarannya yaitu tentang hidup dalam kemurnian dan ketulusan. Yesus ingin murid-murid Yesus tidak hidup
dalam kemunafikan. Oleh sebab itu Yesus berkata, waspada, waspada. Karena dari kemunafikan itulah timbul tipu muslihat dalam setiap hati manusia. Sehingga Tuhan ingin benar-benar hidup kita dimurnikan tanpa manipulasi. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, kita bersyukur Tuhan terus mengajak kita untuk hidup di dalam kebenaran. Luar biasa, mari kita akan melihat poin selanjutnya. Yaitu ayat yang kedua, segala sesuatu tidak ada yang tersembunyi dan akan dibuka. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Ayat 3, karena itu apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang, dan apa yang kamu bisikan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas atap rumah. Apa itu Bapak Ibu Saudara? Itu berbicara tentang kebenaran. Kebenaran tidak hanya berbicara tentang firman Tuhan, sebab firman Tuhan adalah kebenaran. Namun sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, yang nyata, yang real, itulah kebenaran. Tuhan ingin supaya hidup kita mulia di mata Tuhan. Firman Tuhan berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Tuhan merindukan kita ini menjadi orang-orang yang mulia, orang-orang yang berkenan di mata Tuhan. Sehingga Tuhan ingin menjadikan kita berharga di mata Tuhan. Dan memang kita adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Mengapa Tuhan rindu kita menjadi murid-murid Kristus? Karena Dia rindu supaya kita mulia di mata Tuhan. Amin Bapak Saudaraku, tidak ada sesuatu yang tidak akan dibuka. Dalam hidup ini, dalam dunia ini, dengan teknologi yang semakin canggih, segala sesuatu bisa diketahui. Hal-hal yang dulu tidak tahu, manusia dengan segala pengetahuannya, mereka bisa meneliti, mereka bisa mengetahui apa yang tidak diketahui. Ini hal yang luar biasa. Apalagi masalah-masalah kehidupan Bapak Ibu Saudara. Terlalu banyak, terlalu rumit untuk kita bicarakan, untuk membahas tentang persoalan hidup manusia. Namun Tuhan ingin supaya kita tahu bahwa bagi Tuhan tidak ada sesuatu yang tersembunyi. Segala sesuatu nampak jelas, terang benderang di mata Tuhan. Mari kita hidup dalam terang, sehingga dunia yang membawa kepada kegelapan, dunia yang membawa kepada kebinasaan akan dilenyapkan. Karena Tuhan sendiri adalah terang. Oleh sebab itu kita dijadikan terang dunia. Amin Bapak Saudaraku. Ini poin yang kedua. Kemudian poin yang ketiga Bapak Saudaraku, yaitu takutilah Tuhan. Mengapa? Karena jelas ayat yang kelima mengatakan takutilah Dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Jadi Yesus berpesan kepada murid-murid yang pertama. Mengapa demikian Bapak Ibu Saudaraku? Karena Tuhan tahu bahwa mereka semua akan menghadapi masa-masa yang berat. Mereka harus berani menghadapi maut atau kematian ketika mereka memutuskan untuk mengikut Yesus. Dan tidak sedikit mereka yang binasa. Banyak martir-martir gereja mula-mula, jemaat mula-mula. Mereka mati karena mereka mengikuti Kristus, percaya kepada Yesus. Dan hal ini terjadi supaya murid-murid Yesus tahu bahwa Yesus memberikan pengertian. Yesus memberi tahu lebih dahulu bahwa Tuhan menginginkan supaya murid-murid Yesus kuat dan tidak takut kepada manusia. Sebab Yesus juga memberikan janji hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudaraku, ini perkara yang tidak mudah tentunya jika kita tinggal pada zaman Yesus. Karena tidak semua bisa memiliki iman yang teguh sedemikian. Ya. Dan jika di akhir zaman ini, kita yang tinggal di akhir zaman ini, kita bisa melihat kisah yang pertama, bagaimana murid-murid gereja mula-mula, jemaat mereka yang binasa karena mengikut Kristus. Mereka memiliki iman yang luar biasa. Saya salut dan sangat menghormati dan menghargai iman mereka sebagai pengikut Kristus.
Bagaimana dengan kita yang tinggal di akhir zaman ini? Bukankah kita harus lebih memiliki iman, tidak menjadi takut dengan hal-hal yang saat ini sedang terjadi? Bahkan kematian pun Paulus berkata, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jika kita sudah di dalam Kristus, mari kita semakin kuat, percaya kepada Tuhan. Masalah apapun, sakit, penyakit, ekonomi, keuangan, itu mungkin belum seberapa Bapak Ibu Saudara. Penderitaan kita belum seberapa. Namun Tuhan berkata, takutilah Tuhan. Takutilah Dia. Karena Dia berkuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Mari Bapak Ibu Saudaraku, dengan pengajaran ini kita semakin diingatkan, kita semakin menyadari bahwa ternyata persoalan, tantangan, beban yang kita alami sampai hari ini itu belum seberapa. Tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan Tuhan berikan. Dan mengapa ini adalah pengajaran khusus bagi murid-muridnya? Karena Tuhan tahu apa yang akan dihadapi oleh murid-murid yang pertama. Ya, murid-murid yang pertama di gereja mula-mula. Mari kita akan belajar dari pengajaran Yesus ini, supaya kita hidup dalam ketulusan dan kemurnian, tidak ada kemunafikan. Karena ketika manusia hidup dalam kemunafikan, sekali lagi manusia diajar untuk hidup dalam manipulasi, kebohongan. Dan dari awal itulah manusia bisa hidup di dalam dosa. Tuhan ingin supaya kita hidup di dalam kebenaran. Tuhan ingin supaya kita hidup dalam kejujuran, keterbukaan. Tidak ada sesuatu yang tersembunyi di mata Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudaraku, mari kita akan terus tingkatkan kehidupan kita untuk kita semakin maju dalam Tuhan. Dan saya percaya kita semua disertai dan diberkati Tuhan sampai Tuhan datang menjemput kita dengan iman yang teguh. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih hari ini kami sudah mendengar firman-Mu. Kuduskan kami dengan firman-Mu, ampunilah segala hal yang masih kurang berkenan di mata Tuhan. Sepanjang hidup kami, sepanjang umur kami sampai hari ini. Dan kami terus menyerahkan hari-hari kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Dan terus ajar kami melalui Roh Kudus-Mu untuk kami hidup di dalam ketulusan, di dalam kemurnian. Tidak ada manipulasi, baik di mata Tuhan maupun di mata sesama. Ajar kami juga untuk hidup jujur. Ajar kami untuk hidup berkenan di mata Tuhan. Dan ajar kami semakin takut akan Engkau. Berkati kami, berkati pekerjaan, pelayanan kami, apapun yang kami kerjakan Tuhan buat berhasil. Berkati keluarga kami, berkati kota kami, bangsa dan negara kami serahkan dalam kuasa-Mu. Para pemimpin, pejabat orang kuat negeri ini, presiden, wakil, para menteri, kami serahkan juga seluruh aparat-aparat negara, supaya mereka hidup dalam takut akan Tuhan, hidup dalam otoritas Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua yang sudah mendengar firman-Mu. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, damai sejahtera Tuhan melimpah sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.